Oke, tadi terputus, jadi saya lanjutkan. Untuk tasrif akhiran katanya atau tasrif bahasa Sanskertanya sudah bisa dipahami. Kawan-kawan bisa melihat ketika menemukan sebuah kalimat atau kata, kemudian cek akhirannya seperti apa, kemudian besar itu adalah kasus ini dan sebagainya. Nanti ketika melihat ini ternyata masuknya ke nominatif, misalnya deva, tulisannya deva, kemudian ada kata s belakangnya, dewas ya, berarti devas, nanti artinya seperti apa. Nah itu kawan-kawan bisa memperkirakan dan lagi-lagi balik ke konteks dari kalimatnya seperti apa. Oke, nanti kan ada latihan, bisa kawan-kawan coba kerjakan. Ini salah satu contoh untuk sebuah kata maskulin, yaitu dewa, karena dewa kebanyakan biasanya menyebut sebagai laki-laki ya. Kalau perempuannya namanya dewi. Kalau tulisannya, karena bahasa Sanskerta tidak mengenal huruf W, tapi pengucapan W ya, tulisannya atau hurufnya adalah V. Jadi untuk penyebutan kata deva, terjemahan dalam bahasa Indonesia misalnya itu adalah dewa atau raja. Kenapa raja? Ya karena memang zaman dulu dewa itu raja itu bagian dari dewa atau titisan dewa. Jadi untuk penyebutan dewa ya kalau tidak dewa atau raja artinya. Lihat konteksnya lagi nanti untuk dalam kalimat atau kedudukan dalam kalimat. Oke, untuk dewa, kalau seandainya singularis, devas bisa dipastikan. Nah ini kan devas, s ya belakangnya. Kemudian akusatif devam, mari kita lihat devam. Nah devam. Kemudian ada devena, artinya adalah yang pertama adalah seorang dewa. Kemudian devam itulah dewa, objeknya maksudnya. Kemudian devena adalah oleh dewa. Kemudian devaya untuk dewa, untuk dewa, dewat, dari dewa. Kemudian devasya, milik dewa, dewe, mengenai dewa. Kemudian dewa, tanda seru, dewa. Berarti bisa diperkirakan untuk mana singularis, lokatif dan sebagainya. Oke. Jadi itu untuk penggunaannya. Kemudian kalau untuk dualis berarti bisa dilanjutkan ya, devau berarti artinya dua dewa. Kemudian devau berarti objeknya itu ada dua untuk dewa. Devabiam oleh dua dewa. Devabiam untuk dua dewa. Kemudian devabiam dari dua dewa. Devaios milik dua dewa. Devaios milik dua dewa juga. Kemudian devau dua dewa. Nah berarti sambil memanggil istilahnya. Kemudian kalau untuk jamak berarti banyak dewa ya, devas berarti artinya adalah banyak dewa. Devan banyak dewa sebagai objek. Kemudian devais oleh banyak dewa. Devebias berarti untuk banyak dewa. Devebias berarti dari banyak dewa. Kemudian devanam milik banyak dewa. Kemudian devesu mengenai banyak dewa. Berarti devas berarti hey para dewa, misalnya seperti itu kan panggilan ya. Nah selanjutnya di sini ada maskulin untuk kata kama, kemudian netral ada asya, kemudian feminin ada kata kanta, asya, kemudian kama. Nah itu, jadi kawan-kawan bisa menerjemahkan sesuai dengan yang contoh dewa tersebut kalau ingin melihat. Sebenarnya tidak perlu dihafal, tapi bisa untuk diingat ya, sama saja sebenarnya. Jadi ketika ada kasus biasanya ada kemiripan akhirannya seperti apa. Nah nanti jadi dengan menghafal atau mengingat akhiran-akhiran ini kemudian artinya seperti ini, nanti ketika menerjemahkan jadi cukup mudah, tidak perlu untuk membuka-buka lagi rumusan ini. Oke. Juga sama, ada maskulin ada feminim. Kata gati kepergian artinya gatis, gatim, gatia, gataye, gatyai, gates, gatyas, tergantung di sini untuk bukunya
maskulin dan feminim. Ini agak membingungkan juga ya, maskulin atau feminim sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ketika nanti akan seperti biasa, fokus kita mungkin lebih ke menerjemahkan ketika belajar tata bahasa. Jadi ketika ketemu kata gataye, yaitu artinya seperti apa, nanti masuknya ke maskulin singularis, kemudian ada gatias berarti feminim, ablatif singularis misalnya, dan sebagainya itu. Kemudian ini ada kata ini i ya, akhiran i itu arti nanti terjemahnya atau tasrifnya seperti apa pasti akan ada perbedaan dengan bentuk lainnya. Gatis ini vari, dia tidak ada tidak ada akhirannya, padahal kalau di sini seharusnya ada varis ya, tapi di sini sepertinya sandinya menunjukkan kalau dia tidak ada tambahan untuk kata, tambahan dari tasrifan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini agak-agag cukup membingungkan, tapi sebenarnya akan terbiasa sendiri kalau kita sudah biasa untuk mempelajari tata bahasanya. Ya, terkadang ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah yang kadang loh, kok seharusnya kan aturannya dia ada misalnya ada S, ada am, ada a di belakangnya, tapi kok tidak digunakan atau malah membentuk akhiran yang lainnya. Nah, itu sering terjadi juga. Ternyata fungsinya juga dia memiliki nominatif, akusatif, instrumentalis, jadi punya kasus juga. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Nah, itu lagi-lagi melihat konteksnya dan perlu banyak-banyak untuk mempelajari tata bahasa dan penerjemahan. Ya, banyak pengecualian sebenarnya, tapi yang pasti kita karena belajar dasar, jadi asal tahu saja ya, kita belajar pelan-pelan saja. Oke, mungkin saya sendiri juga banyak yang pengecualian yang tidak saya ketahui, tahu-tahu loh ini kok berbeda terjemahannya, tapi ternyata ini masuknya ke kasus ini, padahal kasus ini akhirannya bukan ini. Nah, dan sebagainya. Pasti nanti akan bertemu hal seperti itu. Oke. Ini untuk yang belakangnya U. Ini ada vokal panjang yang kemarin ditanyakan apa bedanya A panjang sama A pendek, yaitu jadi terkadang belakangnya atau tasrifannya itu berbeda tambahannya. Yang pasti ya berbeda dalam arti ya memang berbeda sama sekali. Ada yang akhirannya itu juga sama untuk yang kasus-kasusnya, tapi yang pasti antara A pendek dan A panjang seperti di baca Al-Quran saja terkadang kan berbeda arti juga. Berbeda arti otomatis juga untuk sandinya akan berbeda dan kasusnya akan berbeda pula. Kalau sama, kalau ternyata tasrifnya sama belakangnya, misalnya tadi kan ada dewas maksud saya, kemudian di sini ada jas, ya, belakangnya juga sama S, ya tidak masalah. Tapi ada kalanya juga akhiran yang berbeda dan itu tidak perlu tidak perlu dipusingkan. Jadi terkadang ada pengecualian yang tadi saya sebutkan. Oke. Ada penggunaan kata ganti juga untuk persona 1, kata orang satu ya. Ada saya, kamu, kami, kita, dan sebagainya. Kemudian ada persona 3 yang kemarin waktu kita praktek ya. Ada ini, itu, iya, itu jauh, ini, itu dekat, dan sebagainya. Nah, kemudian ini untuk yang tasrif kata ganti, dia juga memiliki kedudukan untuk penyebutan saya dan sebagainya. Kemudian ini untuk yang penunjuk tadi ya, yang ada sas dan sebagainya. Ini untuk sama. Nah, ini contoh soalnya. Jadi tugas kemarin kawan-kawan diminta untuk mencari ini ya. Jadi dibuat terlebih dahulu akarnya apa, kemudian tentukan tasrifannya seperti apa. Setelah itu bisa dibuat artinya. Nah, dibuat per tahap seperti ini. Latihan saja. Jadi tidak perlu ya semaksimal kawan-kawan mengerjakan saja. Kalau benar memang bagus sekali, kalau seandainya salah ya wajar, masih awal kan ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Selamat